Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagi seorang teknisi, ketelitian dan akurasi menjadi hal yang penting. Salah satunya adalah untuk melakukan pengukuran terhadap suatu benda kerja. Oleh karena itu dibuatlah sebuah mikrometer. Lantas apakah yang dimaksud dengan mikrometer dan bagaimana cara penggunaannya tersebut? Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian mikrometer. Mikrometer adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat akurasi sampai dengan 0,01 mm. Sebenarnya ada alat serupa yang dinamakan jangka sorong atau vernier caliper, namun ketelitiannya masih kalah dengan mikrometer yang sampai dengan 0,01 mm. Untuk fungsi dari mikrometer adalah yang pertama untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja, yang kedua untuk mengukur jarak atau celah suatu benda kerja, yang ketiga mengukur kedalaman suatu benda. Untuk jenis mikrometer ada dua, yaitu mikrometer yang skrup dan yang digital. Sedangkan kalau dikelompokkan berdasarkan fungsinya, maka ada tiga jenis mikrometer. Yang pertama adalah offset mikrometer. Yang ini adalah offset mikrometer yang dikhususkan untuk mengukur ketebalan atau dimensi luar sebuah benda. Contoh penggunaan adalah kalau kita mengukur suatu tebal plat atau diameter sebuah batang stone. Yang kedua adalah inset mikrometer. Inset mikrometer atau mikrometer dalam adalah sebuah mikrometer yang digunakan untuk mengukur sebuah celah atau diameter dalam sebuah tabung. Jadi contoh penggunaannya adalah kalau kita akan mengukur diameter suatu benda. Kalau dalam otomotif sebagai contohnya adalah diameter silinder. Jadi bisa menggunakan alat ini. Di samping juga bisa menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Dan yang ketiga adalah deep mikrometer atau mikrometer kedalaman. Mikrometer kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian apa saja yang ada pada mikrometer. Untuk kali ini kita akan membahas yang mikrometer offset. Yang pertama adalah mikrometer frame. Ini adalah sebagai rangka yang dijadikan sebagai tempat meletakkan semua bagian-bagian penting dalam mikrometer. Yang kedua, anvil. Ini anvil. Anvil disebut juga dengan poros tetap. Fungsinya untuk menahan salah satu sisi benda yang akan diukur. Sesuai namanya, anvil tidak dapat berubah posisi. Jadi ini adalah tetap di sini. Jadi tidak dapat berpindah tempat. Kemudian yang ketiga adalah spindle. Ini spindle. Spindle disebut juga dengan poros bergerak. Poros inilah yang akan bergerak ke kanan atau ke kiri sesuai tebal benda yang akan diukur. Dengan kata lain, benda akan diukur di antara anvil dengan spindle. Anvil ini akan menekan benda yang akan diukur, kemudian spindle akan menahannya. Selanjutnya adalah lock. Ini adalah lock. Jadi kalau kita sudah mengukur suatu benda kerja dan akan melepasnya, kita bisa mengelok ini, jadi supaya tidak berubah angka hasilnya. Jadi lebih aman kalau kita ambil dari benda
yang akan diukur. Dan yang kelima adalah sleeve. Sleeve adalah poros yang memiliki skala utama. Jadi ini yang dinamakan dengan skala utama. Skala utama berada di sleeve yang berguna untuk melihat hasil ukur suatu benda. Yang keenam adalah timbel. Timbel berisi skala nonis yang akan menentukan angka desimal hingga ketelitian 0,01 mm. Timbel ini dapat diputar dan putarannya akan menunjukkan sebuah hasil pengukuran. Jadi kedua angka ini merupakan hasil suatu pengukuran. Jadi skala utama dan skala nonius. Yang terakhir adalah ratchet knob, adalah handle kecil yang terletak di ujung mikrometer. Fungsinya untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda kerja. Ratchet ini dilengkapi dengan sebuah mekanisme agar penekanan spindle tidak berlebihan. Sebagai contoh penggunaan sebagai berikut. Ini kita putar sampai maksimal dan kita dengar suara pada ratchet ini. Nah, ini adalah sebuah mekanisme agar penekanan spindle tidak berlebihan. Jadi kalau sudah mentok, pakai yang ratchet untuk menekannya. Jadi biar lebih aman spindlenya ini tidak menekan berlebihan. Nah, bagaimana caranya menggunakan mikrometer? Kita sebagai contoh menggunakan mikrometer yang offset 0 sampai 25. Untuk yang pertama kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Jadi ini dikalibrasi, kalau 0 sampai 25 kita langsung saja ke titik terendah pada skala utama, yaitu posisi 0. Nah, pastikan 0 ini berada pada posisi lurus dengan skala utama, di skala yang nonius lurus dengan yang skala utama. Kalau kita menggunakan mikrometer yang ukuran 50-75, kita harus menggunakan batang untuk kalibrasi. Jadi ini adalah panjangnya 50 mm. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam anvil atau di antara anvil dengan spindle, dan kita lihat hasilnya. Ini belum 0. Untuk langkah kalibrasi bisa dilihat pada video pada pojok kanan di atas. Oke, selanjutnya setelah kita kalibrasi, kita letakkan benda kerja yang akan kita ukur di antara anvil dengan spindle. Untuk mempermudah penggunaan alat ini, maka disediakan penumpang pada mikrometer. Jadi ini agar tangannya lebih leluasa menggunakan mikrometer. Oke, sebagai contoh kita akan mengukur suatu benda ini. Kita masukkan ke dalam di antara anvil dengan spindle, dan kita putar knob ratchet sampai berbunyi, dan kita lock, kita lepas benda kerjanya, dan kita lepas juga mikrometer dari penopangnya agar lebih mudah dalam pembacaannya. Langkah selanjutnya adalah kita membaca hasil pengukuran. Jadi untuk hasil ukurannya kita langsung baca saja dengan menjumlahkan skala utama dengan skala pada nonius. Jadi ini hasilnya adalah 7,35. Kenapa bisa 7,35? Oke, mari kita simak penjelasan bagaimana cara membaca mikrometer. Yang pertama, ini adalah posisi 0.
kalau gini adalah 0,05. Kok bisa 0,05? Karena nilai satu strip yang skala non news adalah 0,01. Jadi kita tinggal kalikan 0,01 kali 0,05 sama dengan 0,05, dan pada skala utamanya masih 0, maka kita tulis 0,05. Kemudian ini 1,01, 1,05, 1,1, 1,15, 1,30, dan kalau yang ini adalah 1,50. Kenapa 50? Karena pada skala utama ini terdapat dua macam garis. Pada garis atas ini nilainya adalah 1 mm, sedangkan yang bawahnya adalah setengahnya atau 0,50 mm. Jadi kalau pas posisi 0 kayak gini adalah nilainya 1,50. Dan kalau kayak gini hasilnya kita bacanya adalah dari yang atas, bawah, kemudian skala non-newsnya. Jadi kalau terlihat garis bawahnya ini, kita bacanya dari atas, kemudian bawah, dan ditambahkan yang skala non-news. Jadi ini hasilnya 1,55. Kok bisa 55? Yang atas 1 ditambah yang bawah ini 0,50 ditambah 0,05, jadi hasilnya 1,55. Contoh selanjutnya, ini adalah 5 karena skala utamanya 5 dan skala non-newsnya 0. Dan kalau yang ini 5,10, 5 skala utamanya dan non-newsnya adalah 0,10. Tinggal kita jumlahkan sesuai dengan 5,10. Kalau ini 5,15. Dan kalau ini adalah sama yang tadi awal, ini adalah 5,50. Dan ini adalah 5,60 karena skala utamanya 5,50 ditambah 10. 5,50 tambah 10. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh soal pada berikut ini. Pembahasan kali ini mengenai mikrometer. Semoga dapat bermanfaat dalam belajar mikrometer. Jangan lupa like, share, dan subscribe.